Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Willy Widada SPD. Saya guru di SMP Negeri 1 Pakis Jaya, Kecamatan Pakis Jaya, Kabupaten Karawang. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 dengan nomor induk mahasiswa 225071010 dari LPTK Universitas Pasundan Bandung dengan program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Hari ini tanggal 5 Oktober tahun 2022 saya akan melaksanakan pembelajaran untuk uji kinerja. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah bisa bertemu lagi dengan Bapak ya, khusus di kelas 8A. Kita akan belajar apa sekarang? PPKN. Ketemu lagi dengan Bapak dalam pelajaran PPKN. Semoga dalam keadaan sore hari ini kita masih tetap semangat belajarnya ya. Oke, untuk mengawali pembelajaran kali ini, mari kita awali pembelajaran ini dengan doa. Ada yang bisa membantu Bapak membacakan doa? Oh iya. Untuk memulai pembelajaran hari ini, mari berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Oke. Terima kasih. Setelah membaca doa, sebelum Bapak lanjut pembelajarannya, Bapak akan coba memeriksa kehadirannya terlebih dahulu ya, khusus kelas 8A. Langsung saja Bapak coba tanya sekretaris yang tidak masuk hari ini. Siapa sekretaris? Salman dan Rizky Maulana, dua-duanya sakit Pak. Oke ya, terima kasih. Jadi pada hari ini ada dua teman kita, Salman dan Rizky Maulana, tidak bisa sekolah dikarenakan sakit. Mari kita semuanya mendoakan semoga Rizky dan Salman diberikan kesehatan kembali. Amin. Oke, selanjutnya sebelum memulai pembelajaran, mari kita persiapkan dulu semua peralatan dan perlengkapan belajarnya. Silakan dikeluarkan dulu semua peralatan perlengkapan belajarnya. Buku bacanya, buku tulisnya dikeluarkan. Sudah? Oke, semuanya lihat ke depan. Untuk mengawali pembelajaran kali ini, agar kita lebih semangat lagi, agar kita lebih mencintai Indonesia, mari kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu nasional Maju Tak Gentar. Silakan semuanya untuk berdiri. Mari kita nyanyi bersama-sama. Mari
Oke, semuanya dipersilakan duduk kembali. Alhamdulillah ya. Terima kasih. Tujuan dari kalian menyanyikan lagu ini tidak lain agar kalian itu lebih semangat lagi mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh pahlawan-pahlawan kita terdahulu dengan hal-hal yang positif ya, dan juga biar kalian lebih mencintai lagi bangsa kita ini, yaitu bangsa Indonesia ya. Kemarin kita sudah belajar mengenai bab peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional ya, dan sekarang kita belajar lanjut ke materi setelahnya, yaitu mengenai semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Mungkin ada yang masih belum paham mengenai materi yang kemarin, bisa ditanyakan kembali kepada Bapak sekarang. Ada tidak yang masih belum paham? Oh iya. Izin bertanya Pak, mengapa hukum itu dianggap penting dalam suatu kehidupan? Terima kasih Pak. Mengapa hukum itu penting sih Pak bagi kehidupan khususnya manusia pasti ya? Coba, ada nggak yang bisa menjawab? Oh iya. Pak izin menjawab. Karena di dalam hukum terdapat peraturan-peraturan yang bisa menjamin keadilan dan kebenaran dalam kehidupan. Terima kasih, itu jawabannya ya. Karena hukum itu sangat penting bagi kehidupan manusia. Mengapa? Karena bisa menjamin keadilan dan kebenaran. Hukum itu istilahnya menjadi aturan bagi hak-hak kita agar tidak bertabrakan dengan hak orang lain. Oke. Untuk selanjutnya Bapak akan coba menayangkan gambaran manfaat dan tujuan dari pembelajaran kali ini. Ya, ada yang bisa membantu Bapak untuk membacakannya? Ya, terima kasih. Silakan ke depan. Manfaat pembelajaran. 1. Peserta didik dapat menganalisa perjuangan pada tahun 1908. 2. Peserta didik dapat memahami arti pentingnya nasionalisme dan patriotisme. 3. Peserta didik dapat memahami bentuk sikap semangat kebangkitan bangsa dalam semua kehidupan. Tujuan pembelajaran. 1. Mengikuti proses pembelajaran. Peserta didik diharapkan dapat menganalisa makna semangat kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan. 2. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat diharapkan menganalisa dan mengimplementasikan sikap semangat kebangkitan nasional di dalam kehidupan. 3. Melalui presentasi kelompok, peserta didik dapat menyajikan hasil evaluasi praktik makna kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan. Terima kasih. Saya sudah membantu Bapak membacakan tujuan dari pembelajaran ya. Salah satunya agar kita lebih semangat lagi membela, mengisi sampai mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Oke, masih semangat? Semoga kalian bisa terus semangat ya. Untuk lebih semangat, saya akan coba menayangkan video motivasi agar kalian lebih termotivasi untuk memajukan Indonesia.
video motivasi tersebut jadi tambah semangat tidak? Semangat. Coba Bapak mau tanya, video yang kalian tadi tonton itu isi atau maknanya mengenai apa? Betul, terima kasih. Ya. Jadi video motivasi yang kalian tonton itu mengenai semangat. Siapa yang semangat? Rakyat Indonesia. Melawan siapa? Melawan penjajah. Melawan penjajah. Siapa penjajahnya? Belanda. Kita sudah berapa tahun dijajah Belanda? 350 tahun. Ya, kalau kita lihat sejarah itu, ya harusnya kita lebih semangat bagaimana kita sekarang mengisi kemerdekaan itu dengan hal-hal yang positif. Ya, gitu paham ya. Oke, untuk selanjutnya saya akan mencoba menayangkan materi apa sih sekarang yang akan kita bahas, kemudian kompetensi dasar apa, kemudian metode belajar kita bagaimana, sampai model pembelajaran yang akan kita laksanakan itu modelnya apa. Ada nggak yang bisa membantu Bapak? Oh iya, silakan ke depan. Materi Semangat Kebangkitan Nasional tahun 1908. 1. Kompetensi dasar. Menganalisis makna dan arti kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. 2. Metode diskusi kelompok, ceramah, tanya jawab, tugas. 3. Pelaksanaan pembelajaran menggunakan model pembelajaran public learning. Tahapannya terdiri dari 1. Mengorientasikan peserta pada masalah. 2. Mengorganisasikan kegiatan pembelajaran. 3. Membimbing penyelidikan mandiri dan kelompok. 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. 5. Menganalisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Ya, terima kasih ya. Itu jadi saya akan menjelaskan materi pada hari ini, yaitu mengenai semangat kebangkitan nasional pada tahun 1908. Nah, jadi kita bicara tentang semangat kebangkitan nasional. Ya, metode pembelajarannya yaitu kita belajar sekarang secara diskusi kelompok, dan model pembelajaran yang digunakannya yaitu model pembelajaran dasar problem based learning, yaitu pembelajaran yang mengacu kepada permasalahan. Ya, selanjutnya silakan kalian ke depan, kita mulai pembelajaran. Saya akan menayangkan satu contoh kasus, satu contoh pelanggaran yang terjadi pada tahun 1908. Ya, jadi silakan kalian amati dengan seksama.
Nah, ya videonya sudah ditonton, jelas ya? Coba Bapak tanya, menurut kalian video yang kalian tonton itu mengenai apa? Penderitaan rakyat Indonesia ketika dijajah Belanda. Mantap, tepuk tangan dong. Jadi video yang tadi ditayangkan itu mengenai penderitaan rakyat Indonesia ketika dijajah. Mengalami apa tadi ketika dijajah? Kerja, tanam, digaji tidak? Tidak, berarti rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan yang kejam dari suruh bikin jalan, ya, suruh bikin benteng pertahanan. Kira-kira masih mau tidak kita dijajah? Tidak, ya, makanya kita harus semangat menjadi bangsa yang lebih maju, menjadi bangsa yang lebih baik. Coba siapa yang ingin bertanya atau masih kurang jelas mengenai video yang sudah Bapak tayangkan? Ada tidak? Oh iya, silakan. Izin bertanya, Pak, mengapa bangsa Barat ingin menjajah Indonesia, Pak? Pertanyaan yang luar biasa, ya. Pak, bertanya Pak, izin, mengapa bangsa Barat itu ingin menjajah Indonesia? Ya, perlu kalian tahu kita dijajah oleh Belanda sampai 350 tahun. Ada tidak yang bisa menjawab dari pertanyaan temanmu? Oke. Izin menjawab, Pak. Karena Indonesia itu merupakan negara yang subur serta memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Oke, terima kasih ya atas jawaban yang luar biasa. Kenapa? Karena Indonesia itu merupakan negara yang subur, kekayaan alamnya melimpah. Di darat banyak, di laut apa? Makanya kita sebagai rakyat Indonesia jangan sampai mau ya bangsa kita dijajah oleh negara barat lagi. Ya, paham ya? Oke, silakan kalian perhatikan ke depan. Saya kemarin sudah menyuruh kalian untuk membaca di rumah, tetapi saya akan memberikan materi sebagai penguatan lagi agar kalian lebih paham mengenai materi yang Bapak terangkan hari ini. Ya, saya akan membacakan. Silakan kalian mengamati. Materi Semangat Kebangkitan Nasional tahun 1908. Kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Awal dimulainya penjajahan Belanda di Indonesia dimulai sejak didirikannya VOC pada tanggal 20 Maret 1602. Sejak VOC berdiri dimulailah berbagai bentuk kekerasan yang menimpa rakyat Indonesia. Penderitaan rakyat Indonesia itu terjadi dalam berbagai segi kehidupan. Di antaranya adanya politik divide et impera atau politik adu domba. Yang kedua adanya kerja paksa atau kerja rodi. Yang ketiga adanya kultur stelsel atau tanam paksa. Perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Satu, perintisnya ialah Budi Utomo atau organisasi Budi Utomo. Yang kedua, organisasi Indeseparci atau IP. Yang ketiga, adanya organisasi keagamaan. Yang keempat, adanya organisasi kepemudaan. Yang seperti salah satu contohnya ialah adanya gerakan Sumpah Pemuda.
di mana semua pemuda di Indonesia tidak menjadikan bahwa saya suku yang paling hebat, tidak, tetapi semuanya bersatu, semuanya berkumpul menyamakan satu tujuan dan cita-cita, yaitu ingin memerdekakan Indonesia, ingin melawan penjajah, ingin mengusir penjajah. Nah, sikap-sikap seperti itulah yang harus kita tanamkan dari sejak dini. Kalau cukup jelas, mari kita mulai pembelajaran kita sesuai dengan petunjuk yang tadi, bahwa kita akan belajar menggunakan metode diskusi kelompok. Ya, ada tidak yang bisa membantu Bapak untuk membagi pembelajaran ini menjadi kelompok-kelompok? Ada tidak? Oh ya. Untuk pelajaran kali ini dibentuk 5 kelompok. Paham? Yang ingin jadi kelompok 1 angkat tangan. Yang ingin jadi kelompok 2 angkat tangan. Yang ingin jadi kelompok 3 angkat tangan. Yang ingin jadi kelompok 4 angkat tangan. Yang ingin jadi kelompok 5 angkat tangan. Selesai. Oke, terima kasih janji sudah membantu Bapak. Oke, untuk selanjutnya silakan kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Untuk pembelajaran selanjutnya saya akan memberikan LKPD berbentuk elektronik atau barcode. Nanti saya akan bagikan. Jadi saya tidak tahu soalnya apa. Silakan kalian scan sendiri menggunakan HP ya. Jadi untuk mengisi latihan kerja peserta ini kalian bisa mencari jawabannya itu bisa dari buku paket, bisa dari modul yang nanti akan saya bagikan, juga bisa kalian melakukan browsing atau searching dengan HP kalian. Paham ya? Oke, saya akan coba membagikan barcode ini, kemudian disusul dengan modul-modul kita. Silakan dikeluarkan semua handphonenya ya. Oke, untuk mengisi LKPD itu saya kasih waktu 15 menit sampai 20 menit ya. Silakan kalian mengisi, silakan kalian berdiskusi dan melakukan kerjasama dengan teman-temannya ya. Silakan dibuka semua sumber-sumber belajar.
Ya, waktunya sudah habis ya. Sudah semuanya? Oke, siap untuk mempresentasikannya ya. Siapa yang akan mempresentasikannya? Kelompok 1 dulu pastinya ya. Kelompok 1 siap? Oke, silakan maju ke depan semuanya. Silakan dibaca ya. Siapa yang akan membaca? Oh ya. Yang akan menjawab siapa? Oke, silakan. Gambar di atas menjelaskan anak yang sedang berbicara kasar kepada orang tua di lingkungan keluarga. Apa saja akibat yang didapatkan dari masalah pada gambar di atas? 1. Mendapatkan dosa dari Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mendapatkan sanksi dari orang tua. 3. Dibenci orang tua. Apa contoh nilai sikap kebangkitan nasional yang ada di lingkungan keluarga? 1. Menanamkan nilai sikap menghormati orang tua. 2. Menanamkan nilai sikap taat kepada orang tua. 3. Menanamkan nilai sikap sopan santun kepada orang tua. 4. Menanamkan nilai sikap kebiasaan membantu orang tua. Ada yang ingin bertanya? Nah, baik, terima kasih. Coba silakan. Izin bertanya, jelaskan mengapa ada anak yang suka berkata kasar kepada orang tuanya. Mengapa banyak anak yang berkata kasar kepada orang tuanya? Semoga di sini tidak ada ya, semuanya baik ya sama orang tuanya ya. Dijawab? Oke, silakan. Izin menjawab, penyebabnya ada 2 faktor. Yang pertama yaitu faktor internal, yaitu faktor emosional si anak, dan yang kedua faktor eksternal, yaitu faktor lingkungan yang buruk mempengaruhi sosial. Ya, jadi jawabannya ada 2 faktor internal dan eksternal. Yang satu memang karena anaknya emosional, faktor emosional. Yang kedua karena memang faktor lingkungannya yang buruk. Masih ada yang bertanya? Jelas? Oke, silakan kembali ke tempat. Terima kasih. Jelaskan maksud gambar di bawah. Lingkungan pergaulan. Gambar di atas menjelaskan seorang anak yang sedang berselisih dengan teman dalam pergaulan malahan nggak suka ditegur. Apa saja akibat yang didapatkan dari permasalahan pada gambar di atas? 1. Mengkonsumsi narkoba atau miras. 2. Bully. 3. Pengaruh lingkungan. Oke, ada siapa yang mau bertanya? Oke, silakan. Mengapa banyak anak muda yang sekarang suka terjerumus kepada pergaulan bebas? Pertanyaannya luar biasa bagus ya. Menjawab, karena kurangnya perhatian pendidikan orang tua terhadap anak, pengaruhnya lingkungan yang buruk, dan pengaruhnya media sosial. Coba siapa yang bisa menyimpulkan mengenai kesimpulan dari hasil diskusi kita sekarang? Ada tidak yang bisa membantu Bapak untuk menyimpulkan? Oke, terima kasih. Silakan maju ke depan. Betul. Kesimpulan, kebangkitan nasional adalah semangat untuk mengenang kembali dengan berbagai Evaluasi yang sudah Bapak siapkan. Jadi saya kasih waktu
3-5 menit kalian untuk mengisi soal evaluasi ini. Silakan diisi secara individual, jangan lupa dikasih nama dan kelasnya. Siap ya? Saya akan coba. Ada? Oh iya, terima kasih. Maju ke depan. Terima kasih. Seru. Tepuk semangat. Memijak ya, pakai perasaan ya. Nah, enakan ya. Kasih ini, jangan keras-keras. Nah, begitu. Terus. Oke, selesai. Sekarang gantian, ada mana? Semuanya, silakan saling ke Poin penting. Kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Awal dimulainya penjajahan Belanda di Indonesia dimulai sejak didirikannya VOC. Itu dijajah oleh Belanda, itu kita sangat tersiksa ya. Kita mendapatkan perlakuan yang kejam seperti contohnya tanam paksa, kerja paksa. Jadi untuk pembelajaran abad 21 ini kita harus lebih aktif, khususnya murid kita harus lebih aktif dalam pembelajaran. Kita harus mampu bagaimana menganalisa suatu masalah, kita harus mampu memecahkan suatu masalah secara berkelompok. Jadi kita harus mampu berdiskusi dengan teman-teman kita. Untuk selanjutnya besok ya, untuk minggu besok kita akan belajar materi selanjutnya, yaitu mengenai perintis semangat kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Halaman 74, di situ ada soal esai 5 soal. Silakan kalian isi, dikumpulkan minggu depan. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari berdoa menurut keyakinan teman-teman masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, beri salam.